dokternya, budaya mana yang Tuhan senangi? Budaya yang putih di dalam kandang, berdoa kepada Ilahi, semoga bertemu di KPU Muhammadiyah, menemukan kasih dan sayang. Satu yang pantun saya bu, siapa tahu saya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah. Ma ba'du, ya kami muliakan Ketua KPU Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang saya hormati pemateri pada hari ini, kemudian Bapak Ibu semua yang hadir yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Kesempatan yang mulia ini tentu bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan kesempatan. Kemudian tak kalah penting adalah kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, berikutnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita santai saja, maka disebut dengan ngopi. Ngopi itu ngomong-ngomong tentang pendidikan Islam. Singkat ya Bu, jadi tak perlu kita mesti mengurus otak kita ketemu silaturahim saja. Saya datang ke sini diundang oleh Ustaz Basuki untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Tentu materinya tentang silaturahim terkait dengan regulasi. Beliau sudah angkat tadi tentang regulasi, insyaallah. Jadi saya kemarin bersama Pak Kandu di sini, Bapak Ibu, cuma tidak sempat. Kebetulan saya di jam itu Ustaz ada kegiatan, maka pada saat pulang saya juga pulang. Jadi insya Allah hari ini kita bersilaturahim. Kata Nabi, silaturahim itu memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Nah ini kita bersilaturahim penting Bapak Ibu. Dan ini adalah modal utama kita untuk berangkat haji. Karena orang yang bersilaturahim itu pasti semua terbuka. Apa permasalahan yang kita hadapi akan terbuka semua. Saya memaafkan karena penting silaturahim itu. Oleh karena itu di kesempatan ini tema kita silaturahim sambil berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah tentu nanti Bapak Ibu kita dialog saja. Apa yang mau tanyakan insya Allah kalau bisa sejawab, yang menjadi itu fokus saya akan sejawab. Kalau tidak berarti saya Basuki. Dan Bapak Dokter Kesehatan yang menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu ini sudah berada di zona yang aman. Berada di KPU Muhammadiyah ini sudah betul disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jalannya sudah tepat. Mengapa saya kata tepat? Karena pembinaannya sudah dilakukan sejak awal. Ibu sudah diajar tentang kesehatan. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Maka kalau perlu nih haji itu daftar, pas boleh daftar memang. Berangkat umur 20, 30 tahun, 20 tahun. Tapi saya katakan bukan berarti kita daftar terlambat itu tidak boleh. Dan keadaan dan kemampuan kita. Jadi ibadah fisik Bapak Ibu, maka dipersiapkan memang fisik kita saat ini. Jadi disampaikan oleh Bapak Dokter tadi,
di sana diutamakan melaksanakan yang wajib saja. Yang sunnah itu bukan tidak boleh. Yang diutamakan adalah yang wajib saja. Karena nanti yang sunnah itu kalau udah ada sehat boleh, kalau yang tidak jangan dipaksakan. Sehingga penting kesehatan untuk dijaga hari ini. Karena ada dokter Rusli ini luar biasa nih Ustaz. Didampingi kan, disampaikan bagaimana memakai masker. Ini penting karena di sana ada 2 orang Pak. Saya berangkat tahun 2014. Umur saya waktu itu 42 tahun. Jadi memang gimana ya, luar biasa, panasnya tinggi dan memang kita pakai masker. Itu sebuah usaha kita untuk menjaga kesehatan kita. Nah ini maka saya katakan saran-saran dokter diikuti. Karena haji adalah bagaimana kita tetap sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu di KBU Muhammadiyah tidak hanya diajarkan tentang kesehatan, Bapak Ibu diajar juga tentang materi manasik haji. Ini penting. Manasik haji dari awal sampai akhir diikuti. Karena memang manasik ini kalau kita ikuti dengan seksama tentu akan berdampak positif bagi ibadah haji kita. Moto kita tadi sebenarnya baik, haji mabrurah. Maka dikatakan Nabi, tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga. Ini dambaan kita semua Bapak Ibu. Karena itu manasik diikuti. Kalau tidak paham ditanyakan betul. Jangan Bapak Ibu malu, tidak apa-apa kita bertanya. Saya bertanya Ustaz. Di dalam haji itu banyak muskilat. Ada kadang jamaah kita saking itu tadi saya katakan mengutamakan yang sunnah, tapi tidak mengedepankan yang wajib. Dia cuma Hajar Aswad ya nih, dicari. Masuk itu di Ismail. Nah itu Pak, itu tawaf yang dicari. Mulai tawaf dari lampu hijau itu, putaran dia. Putaran kedua langsung masuk di Ismail. Nah aku di situ. Itu tidak boleh. Putaran pertama udah mulai, putaran kedua udah masuk ini. Ini kan masalah nih Pak. Maka nanti manasik haji bagian pembimbing ibadah akan menjelaskan ini. Putaran ketiga, putaran keempat tidak tahu dia. Tak tahu putaran kedua sudah masuk. Nah, berarti putaran kedua ini secara hukum biasanya tidak sah. Mesti nambah lagi sah. Jadi jangan dikejar mencium Hajar Aswad, hukumnya tidak wajib, cukup istilah saja, ambil sunnah. Ini yang dikejar saya gitu saya waktu sibuk mereka masuk di Ismail. Kalau diberitahu malah bukan itu. Saya tidak mengerti haji Ismail apa Hajar Aswad ini kata Sayyidina Umar. Andai tidak kulihat baginda Muhammad menciumnya, maka aku tidak cium itu. Artinya tidak wajib hukumnya, sunnah saja. Kita mencium itu Bu. Luar biasa manusia di situ. Saya itu tak bisa, saya itu kan tak bisa situ itu. Kata kawan saya, amal ibadah bapak kali rendah, tak soal. Datang ke situ, mundur, makin banyak orang tunggu. Dan kita bayangkan ini banyak orang ini dan warnanya sama waktu itu. Kan pakai apa semua kita? Kalau kita tahu pada saat kita umrah pakai ihram, bagaimana kita lihat ini? Jadi berat di situ, maka jangan dipaksakan. Yang sunnah itu jangan dipaksakan. Ambil yang wajib saja. Karena itu ditentu bimbingan. Insya Allah kita kan berangkat nih, Ustaz Hermanto ya Ustaz. Jadi ada pembimbing ibadah haji di atas saya. Jadi ada perwakilan kita, insya Allah Bapak Ibu di sana aman. Mudah-mudahan kita sampai 1/5 nih Ustaz. Kita doakan insya Allah dapat 1/5. Ada satu lagi berarti 2 orang. Pak Hermanto bekerja secara proporsional satu dokter. Ada lagi satu pembimbing kita, insya Allah Bapak Ibu tercover semua. Jangan bimbang Bu. Saya yakin pasti dapat 1/3 lebih. Jadi jangan bimbang Bapak Ibu. Tadi kemarin sempat Bu Penita ada tak ya? Itu depan lah Bu, lama ketemu Ibu nih. Bu
Pendeta ini kawan saya waktu di Kain Utara. Beliau ketua BPN Kain Utara, saya kepala kantor Kain Utara waktu itu. Ternyata ketemunya di sini. Beliau sekarang Kabag TU Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat. Selamat Bu. Jadi Bu Benita jangan bimbang, jangan bingung. Kalau ada jamaah yang berangkat, boleh diajak ke sini lagi. Jadi insya Allah jangan bimbang Bu. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat 175. Saya yakin lebih. Dan terkait yang disampaikan kemarin, kebijakan yang dibuat kemarin atas nama kantor, tentu saya sampaikan Pak, kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kanwil, kemudian Pak Kanwil membuat amar keputusan. Amar keputusan selama Muhammadiyah sampai dapat 135, maka Muhammadiyah akan mengutus 1 pembimbing ibadah haji di Kota Makkah Madinah. Jadi jangan bimbang. Maka tugas Bapak Ibu yang ada di sini bantu ini, bisa ya. Iyalah saya promosikan ini. Bantu benar Pak, kita bantu sehingga Bapak dapat 1 pembimbing ibadah haji. Dibantu Pak ya, Ibu, tidak apa-apa. Ini dalam rangka dakwah kita semua. Jadi clear ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kedua, nah tentu tentu dalam pelaksanaan ibadah haji kita kan belum tahu nih terkait pelaksanaan ke depan. Saya dapat informasi tadi dari kantor, kemudian kantor pagi tadi kan lagi kerja bakti. Di kantor itu saya tanya udah keluar belum jumlah jemaah haji kita itu, katanya 600 lebih kita. Kemudian termasuk yang cadangan juga sudah ada atau muncul, tapi sebelum tahu namanya. Tadi saya tanya kita selalu tinggal menunggu Bapak Ibu akan melakukan pelunasannya. Kalau tidak salah tuh pelunasan sudah dimunculkan, saya belum tahu. Jadi secara teknis akan kita sampaikan nanti secara resminya saja. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat tentu selalu berkoordinasi tentu kepada KPU. Kalau dipanggil nanti di kantor, Bapak Ibu datang saja. Nanti mungkin ada informasi disampaikan. Tapi Bapak Ibu yang bimbang, Bapak Ibu sudah di sini, jangan gerak lagi. Ini sudah paten kan? Gerak lagi. Oleh karena itu sekali lagi selalu berkoordinasi, selalu bertanya. Dan Bapak Ibu bertanya dengan saya boleh, dengan beliau boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu di pelaksanaan ibadah haji ini kembali saya sampaikan, kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh pembimbing kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, di kantor itu memang Ustaz, kita juga kekurangan SDM, sehingga dalam pelayanan juga kalau Bapak Ibu datang mesti antrian. Dan ini saking ramai jamaah haji datang. Besok itu katanya hari Senin itu sudah ramai datang. Yang belum biopisa silakan dilakukan biopisa untuk mempermudah kita di Tanah Suci. Karena kalau sudah biopisa itu berangkat di Tanah Suci itu langsung, tidak lagi ada proses. Sehingga ini memudahkan kita, sebuah terobosan pemerintah untuk mempermudah kita untuk melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir nanti kita dialog saja ya. Saya ini sebenarnya miskin materi. Saya datang di sini pertama tadi saya sampaikan silaturahim, yang kedua ingin melakukan semacam menyampaikan penegasan saja bahwa dari ibu kita ini mudah-mudahan saya yakin bisa sampai sesuai dengan aturan yang sampai 135 dia tetap boleh berangkat. Jadi tidak ada halangan, sehingga Bapak Ibu tidak lagi bimbang nih, tapi Ibu ini memberangkatkan petugas atau tidak, seperti itu. Jadi
Jadi kita dialog saja, apa-apa hal yang Bapak Ibu tanyakan silakan ditanyakan dengan saya. Nanti setelah itu mudah-mudahan saya bisa jawab. Mungkin ini Pak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama penguatan, yang kedua silaturahim, yang ketiga ikuti apa saja yang disyaratkan oleh oleh petugas-petugas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Haji Ruslan SAG MA, kami ucapkan terima kasih berkenan hadir di tempat kami. Sekaligus kami hormati dan kami banggakan juga Bapak-bapak pembimbing KBAHU Muhammadiyah. Jadi Bapak, sebenarnya kami ini sudah sedikit tercerahkan dengan kehadiran Bapak ini, sedikit mengurangi kebimbangan was-wasnya kami ini Bapak. Tapi saya biarpun sebenarnya sudah termasuk terjawab, tapi lebih meyakinkan saya, was-wasnya saya, khawatirnya saya, karena kita kan mau ibadah, mau tenang tentunya, sehingga kita memilih salah satu KBAHU tentunya dengan referensi kawan-kawan kita dulu yang pernah di KBAHU, yang menyarankan di Muhammadiyah, kebetulan telayani dengan baik sehingga kami masuk di sini. Nah, pada saat kami datang dan setelah kami proses pas biometrik, muncullah seperti yang kita terima bersama edaran dari Depa. Jadi jawaban Pak Ustadz sebenarnya sudah terjawab, tapi saya hanya ingin meyakinkan saja, memastikan saja, karena kami ini terus terang aja awam Pak. Kami ini kalau di bidang ini tentunya kami sangat bodoh sekali, tidak ngerti sekali Pak, karena dunia kita beda-beda. Kalau kami mungkin di tempat lain kami mungkin sedikit ngerti, tapi kalau di sini kami bodoh sekali, tidak ngerti sekali kami. Jadi Pak, dengan surat edaran dari Pak itu kemarin buat kami panik Pak, was-was Pak, kami pada bimbang. Pak Ustadz Basuki dan kawan-kawan itu tiap hari kami desak, kami WA, kami tanya, ada video ada kami desak terus, gimana nih Pak Ustadz, bagaimana kami di sana nih, kira-kira nanti dipisah-pisah nggak, dipecah-pecah nggak nanti nih, lalu nanti ada pendamping nggak nanti nih. Hampir semuanya panik, makin ibu-ibu makin panik, heboh Pak, heboh sekali. Jadi kepanikan kami ini malulah, karena kami memang awam, sangat bodoh sekali kami di bidang ini, tidak ngerti sekali. Kami ibadah kebetulan Allah sertakan kami dipanggil kali ini, tapi kalau masalah lain kami tidak ngerti sekali. Jadi kedatangan Bapak ini sangat menyejukkan hati kami, menenangkan hati kami. Tapi kami mungkin lebih diperjelas lagi Pak, bahwa surat yang beredar itu tentunya tidaklah membuat dampak bagi kami, tidak makin membuat kami was-was, membuat kami tenang. Kami tadi takut Pak, nanti lalu setelah berangkat nanti berpisah-pisah kami, satu ke barat, satu ke timur, kemana, ujung-ujung maklum di sana nanti kami siapa mencari. Jadi kami ini was-was sekali Pak. Kami harus sekali lagi Pak, pertanyaan saya ini pertanyaan bodoh Pak, karena memang di bidang ini saya betul-betul bodoh Pak, nggak ngerti saya bidang ini. Kalau di tempat tertentu saya ngerti, tapi di sini saya bodoh kan, tidak ngerti sekali saya. Jadi makanya untuk menghilangkan was-was saya khawatir hari ini, istri saya khawatir, jangan nanti kita pecah nih, nanti kita masuk kemana ujung itu nanti cari. Nah itulah Pak, kira-kira Pak. Tapi terima kasih, semoga Bapak sehat selalu Pak, barokah Pak, semoga panjang umur. Terima kasih Pak. Demikian ya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya pertegas saja yang jelas. Jadi sebenarnya ini proses panjang nih Pak, panjang, bukan. Jadi kalau hadis itu ada namanya asbabul wurud, dia datang itu tidak tiba-tiba, ada proses yang panjang. Tapi saya tidak masih ke proses yang panjang, dan jelas surat itu dari tanda tangan ini. Nah ini
saya ini juga mesti menjaga apa yang sudah dilakukan di masa lalu, Ustaz. Nah, jadi memang sepakat waktu itu, andai surat ini hasil dengan Pak Kanwil membatalkan, maka kita tetap pada konsepnya mengikut itu. Maksud saya mengikut itu artinya selama kita dapat 135, maka kita boleh memberangkatkan satu pembimbing ibadah haji. Itu saja. Undang-undang juga masuk itu, Pak. Jadi saya berharap di pertemuan ini Bapak Ibu tidak ada lagi syak, uzwan, waham. Nah, ini saya sedikit aja. Syak itu setengah-setengah. Syak itu yakinnya 75 gitu. Kalau ya 100 paruh. Kalau uzwan itu banyak yakinnya, kalau waham itu banyak tak yakinnya. Saya berharap Bapak Ibu yakin di sini. Yakin bisa berangkat, bisa diberangkatkan, dan saya yakin Muhammadiyah bisa 135. Yakin saya. Oleh karena itu di pertemuan ini saya hadir ingin meyakinkan Bapak Ibu semua, jangan bimbang. Tadi saya sampaikan jangan bimbang, insya Allah kita tetap mengikuti amar keputusan yang sudah disampaikan Pak Kanwil. Nah itulah Pak, nama kepala kantor itu mesti ambil keputusan apapun hasilnya. Jadi tanya ya Bu kita tuh enak tak enak kan? Ya kalau memang kesepakatan tadi sekarang Pak kan mengambil keputusan ikut saya. Jadi saya berharap Bapak terus bimbang, insya Allah tetap semangat, tetap berada di sini bersama-sama, tetap mendukung bersama-sama. Kalau ada keluarga mau ikut disampaikan ikut di sini. Jadi itu Pak ya, atas pokoknya tetap semangat Bapak. Insyaallah. Saya kalau ada pertemuan nanti diundang datang ya, insyaallah. Kalau datang beberapa kali memang tidak bisa hadir karena sibuk. Bukan juga sibuk. Pada saat beliau manggil saya ada kegiatan. Jadi sibuk tuh, kalau sibuk tidak sibuk. Waktunya tuh tidak bisa matching nih. Jadi hari ini alhamdulillah bisa. Insyaallah nanti bisa diundang lagi saya. Kalau ada pertemuan. Tak usah mikir apa-apa, saya datang saja di situ. Ya, Bapak Ibu tenang-tenang semua nih kan. Kalau Ibu bimbang, saya bimbang juga. Ya kita ini kan manusia sama, pola kita rasa sama. Bapak Ibu disakiti sakit, saya juga begitu. Jadi inilah rasa kemanusiaan kita sama. Jadi saya atas nama pribadi sekali lagi mohon maaf. Jadi oleh karena itu tetap semangat semua Bapak Ibu. Silakan saya mau Bapak Ibu dialog dengan saya ini. Waktu itu masih ada. Jadi kalau ngomong panjang-panjang kan Ibu bingung. Enggak, bagus kita dialog. Hal-hal yang Bapak Ibu yang nyangkut tak enak dengan saya sampaikan. Bagi saya tak soal, inilah bagi saya untuk kebaikan diri saya. Kan kita ini manusia kan, pasti salah nih. Dalam Quran itu atau sorry hak. Saya menasihati saya datang ke sini ada nasihat dari Bapak semua. Ya sama-sama kita. Jadi sehingga apa nih Ustaz? Tidak ada Ustaz ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya akan menanyakan ini terkait dengan lunasan haji. Ya. Nanti tesisnya itu apakah setelah ada pemberitahuan dari pemerintah kita bisa membayar, ataupun saya dapat informasi katanya ada kesehatannya dulu nggak bisa katanya harus nunggu itu. Itu gimana tesisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak, saya jawab langsung ke Pak. Jadi pelunasan itu menunggu keputusan Presiden. Tapi DPR kan sudah sepakat ya saja. Itu tidak bisa dijadikan dulu sebagai acuan karena nunggu keputusan Presiden. Sudah ada SK Pak, sudah ada SK, nanti ada informasi. Insya Allah kita sampaikan ke KBU. Kan Bapak Ibu tetap ketemu seminggu sekali. Insya Allah kalau KBU menyampaikan tanggal berapa mulai, tanggal berapa selesai. Jadi maka Bapak usah bimbang bingung. Di sini ada tempat kita konsultasi.
Ini ada Ustaz Basuki, ada Pak Kawal, kita berkoordinasi dan berkonsultasi, tentu dibantu lah bagaimana cara teknis lapangan. Dan di kantor insya Allah Bapak datang, kali itu storenya langsung di bank saja, bank di mana Bapak Ibu nabung. Nanti hasil setoran itu disampaikan ke kantor. Insya Allah nanti kita upayakan bergerak dan desa, jangan berpisah-pisah. Jadi kota Pontianak itu insya Allah 2 kloter. Nah, 1 kloter full orang Pontianak semua, 1 kloter sisanya. Itu biar kami Ustaz. Tahun ini belum tahu, tapi insya Allah nanti kita berkoordinasi lah. Yang tahun lalu seperti itu. Ini kan nanti ada rapat lagi ini, rapat antara Kasih dengan Kakabir menetapkan kloter. Itu berharap kloter besar dan kloter kecil. Seperti itu Pak, jangan bimbang insya Allah. Untuk kesehatan ada pengaruh Pak? Ya. Untuk kesehatan nggak ada pengaruh? Kalau kesehatan kan Bapak kan sudah di belum ada ya? Oh udah Pak. Biasanya yang agak ditolak itu kalau cuci darah. Kalau yang lalu cuci darah itu memang agak berat Pak. Kalau nggak cuci darah itu masih aman terkendali. Karena di Makkah itu tidak ada cuci darah gitu. Tapi kan sehat semua nih Bapak Ibu ya. Itu yang sesuatu sehat tuh. Bu, sehat itu kalau di semangat saja Bu, insya Allah. Itu ya Pak Haji ya, insya Allah berkah. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, saya Bu Edi. Jadi setelah berapa kali kita pertemuan manasik haji ini, saya kebetulan Bapak Kepala Kantor Pak ini datang. Saya ingin menyampaikan bahwa kami ini ya merasa puas Bapak, ilmunya bagus. Tapi untuk mencurahkan itu saya boleh enggak Pak Basuki, saya izin saya pantun nih Pak pagi ini. Mungkin saya menyampaikannya lewat pantun Pak ya. Pergi memancing ke sungai bulan, dapat ikan namanya ikan telan. Terima kasih Pak Haji Ruslan atas informasi akurat yang telah diberikan. Boleh lanjut lagi Bu? Pergi bertabuh ke rumah Ibu Rodia, dihidangkan hidangan lauknya semur. Kami bangga bergabung dengan KBIH Muhammadiyah. Badan sehat, ilmu dapat, hati bahagia, haji mabrur, mabrur, mabrur. Ya, Pak, mungkin terlalu dini Pak. Ada satu pertanyaan. Ini kebetulan saya ada membawa kakak. Dia bertanya dengan saya karena saya tidak paham. Saya janji akan bertanya. Kebetulan Pak Kepala Kantor datang, Pak Ruslan. Begini Pak, kan beliau ini nanyakan kalau di sana mungkin ingin membadalkan orang tua atau suami. Jadi dia tanya kira-kira berapa dam atau biaya yang harus dikeluarkan. Jadi itu saja Pak pertanyaan saya. Jadi sebelum penutup saya pantun lagi. Pergi tamasya ke daerah Langkat, mampir sebentar ke Pulau Limbung. Bagi saudara bapak ibu yang akan berangkat, bolehlah ikut serta kita bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pantun yang beralasan balasnya. Ayo belajar Ustaz Basuki tadi. Pantunnya budaya mana yang Tuhan senangi.
kuda yang putih di dalam kandang, berdoa kepada Ilahi semoga bertemu di KPU Muhammadiyah, menemukan kasih dan sayang. Satu yang pantun sebu, siapa tahu saya. Pada saat ibu bahagia bisa tertawa, itulah gambaran kita berbahagia. Dan ini susah didapati Pak, bisa tertawa bersama-sama. Semoga di Mekah seperti ini keadaannya. Dan ini gambaran kita mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Lalu rasa kebersamaan, solidaritas terus kita pupuk sampai di Mekah nanti. Ini penting Pak, kan tidak semua orang bisa ketawa, bisa bersama-sama. Ini kan luar biasa. Ini sebuah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkah Bapak Ibu bergabung di KPU Muhammadiyah. Kan ada pantun ya tadi kan? Jadi terkait dengan ini, dengan badal haji itu kan, saya tidak tahu nih, badal haji itu biasanya orang yang niat berangkat ibadah haji tapi tak kesampaian, meninggal atau dia sakit. Misalnya dia daftar haji Ustaz, pada saat mau berangkat dia tak bisa berangkat, dia masih hidup. Ada pendapat mengatakan boleh ibadahkan haji walaupun dia masih di kota misalnya di Pontianak, tapi tidak sehat, dia tak bisa berangkat lagi. Kalau seorang udah uzur sakit luar biasa, tak bisa didorong lagi pakai kursi roda, kan dia tak berangkat tuh. Itu ada pendapat mengatakan boleh ibadahkan haji, tidak mesti orang meninggal. Nah, kita ini kan kena tren. Kalau dia tidak sehat boleh, tidak sehat maksudnya tidak bisa berangkat lagi. Sakit tetap itu kalau dalam hukum ketepaan di Basuki itu udah ikhlas sakit. Dulu ada kasus di Kayu Utara, jadi cerita lah Bu ya, apalagi itu kan sudah tulahi. Jadi udah mau berangkat tuh sakit benar-benar. Itu struktur asli itu tak bisa bergerak. Sampai berangkat lunas pun tak bisa. Kan ibadahkan haji boleh katanya, katakan ibunya itu KBU Asopa yang pertama Pak Ustadz diberangkatkan, tidak diberangkatkan, ibadahkan haji. Saya sampaikan Bapak Ibu, di kantor itu tidak mengurus badan haji. Jadi jangan pula Ibu, gimana ya, kantor ini hanya melayani Bapak Ibu pelayanan haji. Jadi pokoknya tidaklah, kalau saya ini tidak mengurus badan haji ini. Badan haji ini masa kantor mengurus badan haji Pak? Yang hidup ya sudah itu ngurus. Jadi silakan Ibu bertanya, misalnya di KPU, kalau beliau mau mengurus silakan. Ini mesti selektif juga. Kadang logika lah Bu, kita bayar 5 juta misalnya. Kan badan haji kan atas nama yang bersangkutan niatnya. Misalnya nawaitul hajj wa ahramtu bihi apa gitu. Kan disebutkan nama yang bersangkutan. Dia melaksanakan ibadah haji atas nama yang dibadalkan itu. Jadi orangnya tidak boleh 2 orang. Gimana pula kalau orang membadalkan haji? Kecuali kita bisa pecah dulu. Coba kita satu-satu. 6 orang kita ambil badal haji. Tidak bisa. Jadi badal haji itu 1 orang yang kerjakan. Kadang-kadang saya juga limbah juga Ustaz, benar kita bukan. Ini cari orang yang benar-benar orang yang benar selektif, orang yang kita tahu betul di sana orang itu. Misal Ustaz Basuki ketemu ada temus kita di sana, atau keluarga yang kuliah di Mekah misalnya, 1 orang memang betul anak ini ngerjirnya itu boleh, sehingga niat orang itu tersampaikan. Jadi begitu Bu ya. Jadi silakan kesini boleh tanya beliau, tapi tentu dilakukan dengan selektif. Saya tak tahu harga ini karena tergantung yang diupah itu mau dibayar berapa. Tentu yang tahu itu orang yang tentu posisinya berada di kota Mekah. Insya Allah kalau yang berangkat dia tahu di sana. Jadi seperti itu Bu.
Jangan ibu suruh di kawan-kawan di kantor lah pada hari ini. Dan tidak pas lah. Khawatir nanti kan macam-macam kemana cerita. Udah cukuplah kami mengurus bapak ibu yang berangkat. Sudah selesai. Jadi itu Bu ya, jelas Ibu. Pokoknya Ibu jangan nanya pada hati dengan saya. Anton dah sejauh dari tadi. Yang Ibu nak kantor lagi tak tahu saya. Silakan Bu, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Pak. Ini udah bulan Januari tanggal berapa? 19 kali. Pada saatnya kalau saya nggak salah kan awal Mei ya, Insya Allah akan katakanlah gelombang pertama. Jadi Januari, Februari, April lah, 3 bulan efektif. Mungkin apa ya, semacam rondon yang harus kita pahami bersama-sama. Dari nama kita ini kan belum di publish lah ya, saya seperti calon-calon jamaah haji. Cuma kita ke Depak kantor Kemenak di kota, kebetulan nama kita ada untuk yang katakanlah untuk berangkat ke tanah suci. Artinya itu dari bulan Januari sampai Mei ini, kalau boleh kami tahu, mungkin ada tahap-tahap apa saja yang harus kita siapkan sehingga kita bisa merencanakan untuk untuk kelengkapan, kemudian sitoka kesehatan dan mungkin juga yang lainnya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang terpenting itu penentuan istiqoah dulu. Istiqoah setelah Ustaz istiqoah, maka terbuka dia. Istiqoah itu kuncinya. Setelah istiqoah baru kita bisa store pelunasan. Kuncinya istiqoah dulu. Terkait hal-hal yang lain sambil menunggu informasi berikutnya. Insya Allah kami selalu informasikan apa-apa yang akan dipenuhi persyaratan oleh ini namanya jamaah calon haji atau calon jamaah haji? Calon jamaah haji. Jamaah calon. Gimana Bu, lupa saya. Insya Allah sambil menunggu, Insya Allah informasi akan disampaikan di grup itu saja. Nah, di grup kita sampaikan. Yang terpenting adalah hasil istiqoah dulu. Istiqoah itu kan pakai online ya dia. Setelah kita masukkan data di situ, dia muncul, maka dinyatakan istiqoah dengan tulisan istiqoah. Maka pelunasan sudah boleh dilakukan pelunasan. Beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu pelunasan dulu istiqoah dulu, makanya ada yang kecewa tuh Pak. Dan store kan ternyata tak bisa berangkat tuh. Ada juga beberapa kasus di masa yang lalu. Maka diubah pemerintah setelah istiqoah baru berangkat. Mungkin dasarnya Quran tadi walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi seperti itu Pak. Nanti insya Allah selalu kita informasikan begini terkait dengan rangkaian rondon pelaksanaan ibadah haji. Nanti pun akan disampaikan juga ke KPI mungkin Ustaz, jadwal atau rondon itu ada. Jadi pokoknya Bapak Ibu kalau sudah istiqoah tinggal senyum manis saja, semuanya sudah dibantu dan diarahkan oleh panitia pemberangkatan jemaah haji. Hari ini kami sampaikan ini Bapak Ibu tidak lagi di hotel. Insya Allah informasinya kita sudah di asrama haji. Enak Bu, saya sudah naik itu. Pokoknya kamarnya bukan seperti yang lalu kayak hotel lah. Jadi Bapak Ibu sudah belajar masuk hotel tuh di asrama haji. Tapi saya yakin jemaah haji sudah pernah waktu semua kan. Dan memang masalah ngecek itu. Bukan hanya Ibu nih, saya juga pernah nih, saking tak tahu itu tekan turun naik. Maka kalau Ibu
naik lift itu jangan sendirian, 2 atau 3 berempat. Jadi yang harus ada yang tahu satu Ustaz. Kalau kagak Ustaz turun naik, benar. Rumah sakit di sini kan pakai lift semua, kita nggak tahu turun naik. Yang kedua mandi Bu. Kalau di sana insya Allah airnya tidak ada hangat, tidak ada dingin. Semua di Mekah kan panas. Jangan Ibu bayangkan padahal pemondokan di sana itu bukan pondok, hotel. Hotel sama di hotel itu, cuman biasa tempat 1 kamar itu 4 orang. Nanti lah Ibu sana, ini kan baru informasi. Nanti kalau Ibu berada di sana tidak sesulit yang Ibu bayangkan di sini. Kan Ibu belum pernah merasakan berangkat haji. Jadi berangkat haji itu seperti minum air kopi. Siapa yang tahu merasakan kopi manis atau tidak, yang minum kopi. Kan tak bisa diceritakan tuh, rasa kopi itu manis saja. Jadi yang merasakan, nanti Ibu berangkat Ibu rasa betapa nikmat berangkat haji. Asal hati kita terbuka karena Allah Subhanahu. Hari ini sudah mulai kita niatkan semua ibadah kepada Allah. Insya Allah apa yang kekurangan itu pasti terima dengan ikhlas. Pokoknya di sana tuh ditanggalkan semua jabatan, pangkat dan kedudukan. Tahun lalu itu kepala dinas pusaka Pak Sukadi Sugeng. Kalau tidak salah beliau berangkat juga hari tahun ini. Itu kepala dinas tuh diperintahkan ke kawan tuh. Jadi tanggal semua. Tidak, saya bukan ingatkan bukan minta bukan. Memang ditanggal semua tuh jabatan kita di sana itu kita sama. Semuanya adalah hamba Allah ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Kita buka hati kita sucikan hati kita, ikhlas beramal semua. Jadi semua kita membantu saudara kita. Jadi jangan dibedakan siapa saja kita bantu di sana. Di situ Bu tempat kita berkesempatan untuk beramal ibadah. Karena di Mekah itu amal ibadah selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ada 3 kota suci itu kan, Masjid Al-Haram, Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Di situ ibadahnya besar pahalanya. Dan itu berharap pahala dari Allah Subhanahu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doa haji mabrur dan mabrur. Jadi begitu Pak, sambil nunggu saja informasinya. Insya Allah kita sampaikan selalu. Inilah pentingnya kita bertemu nih, berkoordinasi. Nanti pertemuan berikutnya saat beberapa waktu akan datang akan saya sampaikan lagi informasi apa, sehingga kita tidak putus informasi. Jangan Ibu dengar kemana-mana nih, karena kita di KBIU ini dengarkan informasi dari KBIU. Jangan dengar KBIU yang lain. Ya, kita fokus ke kita saja. Hari ini Bapak Ibu udah fokus. Mengapa udah fokus? Kita doa supaya kita sampai lebih target yang kita harapkan, 135 lebih kita. Nah itu, jadi Bapak Ibu jangan lagi, itu jangan diurus lagi lah tuh. Benar, kalau Ibu urus itu, nah, saya pun tak enak rasanya. Ini akibat kita. Amin Bapak Ibu. Ibu Bapak Ibu fokus ikut pelatihan hari ini sampai selesai. Fokus apa yang tidak paham ditanyakan. Banyak muskilat Bu di pelaksanaan ibadah haji ditanyakan. Jadi yang itu jangan diingat yang itu. Surat saya pun jangan diingat lagi. Yang penting Bapak Ibu udah fokus ya. Kalau Ibu masih ingat kita enak kan. Jelas Pak ya? Silakan Bu, Ibu bertanya ada Bapak. Masih ada Bapak Ibu? Oh ya, saya dapat. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi, ingin bertanya, gonjang ganjing atau apa namanya vaksin COVID ini apakah masih berlaku untuk tahun 2025 ini? Terima kasih. Jadi jangan Bapak kita COVID ini pusing.
kepada kita. Karena memang kita sempat berangkat 48% kan Pak, kalau tidak salah tahun 2022 itu berangkat hanya 48%. 2023, 2024 kita pun 2 tahun ini. Jadi sudah, pokoknya jangan ada kopi doa. Insyaallah ada lagi Pak. Tadi beliau pakai masker itu bukan karena COVID, menjaga kesehatan kita. Ya memang di sana kan daerah pasir Bu. Jadi ibu pakai masker itu betul. Makanya orang-orang Arab itu banyak pakai niqab di sana. Ibu-ibu saya sarankan pakai kacamata hitam ya. Benar Bu, orang Arab tuh biasa ini orang cantik asik. Jadi ibu pakai kacamata hitam biar tak kenal gitu. Saya lihat rata-rata pakai kacamata hitam. Ini juga karena terik panas matahari itu kan kuat. Jadi biar tidak terjadi iritasi mata kita. Tentunya kesehatan saja. Pakai masker, pakai kacamata hitam, bapak, ibu juga. Karena itu tidak menghalangi kita untuk memakai pakaian ihram. Yang tak boleh memakai pakaian ihram itu laki-laki pakai peci, tidak boleh. Tapi kalau sudah selesai, setelah tahallul boleh dilepas. Jadi ini banyak Pak, kadang-kadang saya dulu pas sudah selesai kita sudah selesai jamaah, kemudian sudah selesai tawaf haji, itu biasa ada tawaran, Bapak Ibu jangan tersinggung. Biasa orang hotel itu nawarkan kamar berkah. Oh benar Pak, serius saya ini. Ada nenek-nenek marah dengan saya. Astagfirullah, bukan sudah kita ini, saya kan tak bawa rumah. Jadi yang masih sehat silakan kamar berkah. Mudah-mudahan dapat zuriyah yang soleh-soleh. Mana kita tahu kan Pak? Tidak pernah yang muda-muda 40 hari Pak. Pusing tuh saya balik lupa saya. Nah ini kan saya cerita dulu 2014 dan bayar Pak, satu kamar itu 300 senyap 300 ke 300 mahal. Tapi ini guyon saja, tapi masih ditawarkan untuk Pak. Jangan Bapak Ibu mikir bukan, karena rangkaian ibadah haji sudah Bapak Ibu laksanakan. Rangkaian ibadah haji itu hanya 1 minggu ya Pak, maksimal. Itu udah lama tuh, 5 hari ya. Kita hitung ya, Bapak Ibu berada di Padang Arafah, wukuf Padang Arafah 1 hari. Kan berangkat sudah itu Ustaz. Misalnya tanggal 8, tanggal 9 kita wukuf kan. Tanggal 8 sore itu kita udah berangkat, 8 Zulhijjah berangkat ke Padang Arafah. Padang Arafah itu tidak terlalu jauh. Malam itu biasa nyampe itu maghrib itu di sana ada satu. Waktu itu pengalaman saya sih. Malam itu belum wukuf itu betul. Wukufnya dimulai siang itu. Habis itu kita sholat zuhur, ada namanya khutbah wukuf saja. Itu mulai wukuf itu. Bapak Ibu baca subhanallah alhamdulillah apalah amalan kita sampai dosa kita. Jadi situ 1 hari. Kemudian biasanya ada yang lansia, yang uzur itu biasanya ngurur Ustaz. Lewat saja tengah malam itu ngurur menjaga. Pokoknya ada Bapak Ibu ikut saja yang dipandu oleh petugas. Sampai di Mina itu kalau tidak salah 4 hari saja. 4 hari. Hari pertama di Mina Ibu melontar Jumratul Aqobah 7 biji. Itu ingat Jumratul Aqobah yang terakhir. Yang 1, 2, yang ketiga, yang 1, 2 dengan lempar, yang ketiga ada pembimbing dilempar 7. Setelah itu tahallul, bukalah pakaian ihram, aman dah. Pakaian ihram sudah dibuka, 2 tidak boleh dilakukan. Apa tuh? Pertama menikahkan dan menikahi. 2 itu. Berhubungan suami istri tak boleh. Itu Bu ya. Alhamdulillah Ibu tuh bersih.
Hari kedua ibu melontar lagi. Hari kedua itu melontarnya 21. Ula, wusta, aqobah. 7. Berarti berapa tuh? 21. Hari ketiga begitu lagi. Ula, wusta, aqobah. Berarti 21 lagi. Berarti berapa tuh? Nanti 3 dikali 7 49. Kalau dihitung semuanya 70, tapi ibu lewat lihat petugas. Biasanya dia menggunakan nafar awal. Itu kalau nafar sani sampai selesai. Nafar awal itu biasanya udah lontar hari kedua itu dia langsung berangkat ke hotel. Jadi pokoknya ikut panduan saja. Saya pengalaman Pak yang membawa orang jamaah haji jamaah itu ya Allah luar biasa. Udah kita sampaikan Pak lontar ya, saya bilang yang hari kedua nih lontar 97. Apalah Ustaz dia lontar yang pertama 21 kali. Kan kacau jadi gitu, balik lagi tuh. Yang lontar yang pertama 21 Pak. Untuk 1 yang pertama Aqobah kata kalau udah saya ketok malah orang tua gak enak gitu. Ingat tuh, kalau ibu tidak mampu jangan dipaksakan. Nanti ada orang yang anitip namanya badal, orang yang membadalkan ibu atas sama ibu itu boleh. Jadi seperti itu, jangan dipaksakan mesti ke sana gitu. Itu jauh tuh. Waktu itu saya tuh 3 kilo jalan kaki. 3 kilo saya jauh balik 6 kilo. Jadi saya balik haji itu turun 9 kilo. Karena jalan tadi dulu, ini lesak gini nih. Itu Bu ya. Jadi kalau udah selesai sampai kita udah tawaf, nanti kan kita tawaf haji saja. Itu udah selesai dah haji itu. Tapi pelantikan ibu sebagai haji dan hajjah itu diwukuf di Padang Arafah. Maka di situ tidak boleh diwakilkan, ada safari wukuf namanya. Kalau dia sakit, safari wukuf. Tapi ini jangan sakit sehat semua. Seperti itu, paham Ibu? Nah, udah selesai. Itu selesai lah haji itu. Apa benar hari ya? Apa? Kemudian Mina, 6 hari haji. Selesai dah haji. Yang lain itu tinggal jalan-jalan ke pasar. Saya sampaikan ibu jangan ke pasar dulu. Biasa ibu-ibu ini sudah ke pasar dulu. Ada pasar murah namanya pasar Jumaiza. Belanjanya murah. Padahal yang beli itu Bu, Tanah Abang semua dibawa ke sana. Dibawa ke sana Bu, pakai di Indonesia, bawa ke sana kalau di Mekah tempat berkah Mekah. Jadi jangan nak belanja dulu masih mahal, nanti nak belanja setelah selesai ibadah. Insya Allah. Sama Ustaz, kalau dia kita tahu kita tahu haji itu, biasa pertama diminta 400 riyal per orang. Kalau dia ini kursi roda, saya tawar-tawar, saya bilang ini ada, mau kok tidak ada 200 ya. Kalau si bisnis banyak disuruh. Kami waktu itu 12 orang yang kursi roda, kali ya 12 kali 200. Bisnis kan terus. Artinya di sana itu ada murah juga pada terakhir. Biasanya kawan ngambil udah selesai, kan bisa diundurkan tuh tawaf haji itu, kan udah murah kalau dia baru dibawa, jadi murah ya. Jadi seperti itu. Intinya Bapak Ibu ikut saran pemandu haji. Itu saja. Jadi enak. Ini nih Pak ya, masih ada pertanyaan Pak? Tidak perlu, pokoknya saya siap jawab nih yang bisa. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Pak. Pemateri yang kedua, Ustaz Khalidi sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kepala Kota Pontianak yang berkenan hadir di antara kami. Akibat
saya mau menyampaikan tentang hasil MCU saya. Itu untuk gula darahnya itu kemarin itu termasuk tinggi. Itu yang normal itu kan harusnya kan 5,7 ya. Tapi gula saya itu sampai 10. Sampai 10. Padahal saya itu tidak ada keluhan ya. Selama ini rasanya baik-baik saja, tidak ada keluhan. Kemudian dari hasil MCU itu kami serahkan lagi ke Puskesmas. Kemudian dari Puskesmas kami direkomendasikan untuk ke Dokter Amanda. Kemudian oleh Dokter Amanda diberikan obat atau obat untuk 1 bulan. Jadi kami harus MCU khusus untuk gula darah itu nanti tanggal 1 Maret. Jadi terkait dengan keterangan Bapak tadi bahwa untuk pelunasan itu harus sudah istiqomah, artinya bahwa saya nanti baru bisa pelunasan itu setelah istiqomah paling cepat itu tanggal 1 Maret. Namun seandainya nanti 1 Maret itu tidak istiqomah, kan kita berpikir yang buruk ya Pak ya. Andai kan tanggal 1 Maret nanti juga masih tidak istiqomah, sudah nunggu lagi 1 bulan. Apakah masih ada kesempatan untuk nunggu lagi 1 bulan supaya istiqomah, meskipun Bu Amanda dan Bu Dokter Amanda dengan dari Puskesmas itu optimis masih tetap berangkat Bapak insya Allah. Itu masalahnya kami ini istiqomahnya ini langsung bulan Maret. Maret itu nanti direkomendasikan untuk ke Promedika ya untuk mengadakan tes itu. Nah, yang saya pikirkan itu nanti ketika 31 hasilnya masuk juga belum. Tapi kemarin saya coba-coba itu tes darah ya. Itu di apotek itu untuk puasa 2 jam itu yang waktu MCU itu 301 ya. 301 puasa 2 jam. Tapi kemarin itu sudah turun menjadi 134. Artinya dengan makan obat 3 kali itu sudah bisa turun. Itu versi apotek ya. Artinya bukan versi lain. Nah, mohon penjelasan dari hasil itu Pak. Sampai kemarin itu sudah coba-coba untuk tes itu setelah makan pil 3 kali. Saya tes di apotek itu hasil gula darah yang kemarin itu untuk puasa 2 hari itu 301. Itu kemarin hasilnya 134. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama Pak, saya pikir kalau itu gula darah ini umur kita ini kan 50 nih, 50 itu udah setengah abad kan. Nah, apa nasib saya pun waktu itu sempat periksa 200 kan. Saya ini termasuk orang yang jarang mengkonsumsi gula, tapi makannya banyak Ustaz. Jadi jangan dipikirkan Pak, penyakit itu, saya yakin penyakit itu kan pepatah orang Yunani kan, mensano in corporis. Jadi pada jiwa yang sehat, saya bukan jiwa sehat, pada jiwa yang enjoy akan menghasilkan jasad yang sehat pula. Jadi jangan dipikirkan penyakit itu, anggap saja karunia dari Allah. Benar. Kalau Allah sudah memberikan, memanggil kita untuk berangkat haji, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Nah, itu saja rasanya. Memang umur kita mau penyakit memang. Ibarat orang itu udah hafal buku, hafal udah tidak sehat lagi. Tapi yakin Pak, nasihat dokter itu ikuti, banyak makan buah-buahan, banyak berolahraga. Kemudian penyakit jangan dipikir ini mati saja salah. Masa waktu panjang nih Pak. Saya yakin kalau Bapak tidak lolos di yang pertama, maka ada yang kedua. Biasanya yang tidak ditolerir itu jika memang sudah tingkat cuci darah. Yang lain itu jantung juga masih ada berangkat Pak. Karena cuci darah itu di sana tidak menerima
pelaksanaan di rumah sakit itu cuci darah itu kan sebulan sekali, seminggu sekali, nanti sehari 2 kali, sehari bisa 4 kali. Kawan situ sehari 4 kali Pak, 4 jam sekali cuci darah, jadi bolong masih. Jadi jangan Bapak pikirkan penyakit itu, insya Allah kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Doa mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. Dengan doa insya Allah Pak, tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi kalau Allah ingin, saya analogkan saja, kalau Allah ingin memuliakan tak ada yang bisa menghinakan. Kalau Allah menghinakan, tak ada yang bisa memuliakan. Kalau Allah memanggil kita untuk berangkat haji, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, buktinya kan? Kami ibu kan? Kalau mengutus satu orang, kalau Allah beri itu kan mengutus satu orang, walaupun dari surat saya. Dulu ya Pak. Saya betul Pak. Jadi inilah segala sesuatu kita lagi hikmahnya. Saya tidak akrab dengan Ustaz Basuki. Kalau tak ada tak akrab saya. Akrab dengan kaum Muhammadiyah. Kalau tak akrab. Sebab itu tadi. Jadi sesuatu itu kita lihat positif saja. Insya Allah pasti positif dampaknya. Sesuatu yang tidak negatif tetap negatif. Tuhan itu berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda qawli abdi." Aku sesuai dengan sangka hambaku. Fa in kana syarr fasyarr. Jika kita mengatakan itu jelek, jelek. Fa in kana khair, itu baik, maka dia baik. Saya yakin baik, sehat, berangkat haji, mabrur. Jadi terima kasih Bu atas atensinya semua. Kemudian terima kasih Ustaz Basuki dan undang saya. Saya berharap Bapak Ibu senyum semua, suka saya. Jadi ini penting silaturahim. Nanti Bapak Ibu pas pelunasan, sampai pelunasan masuk di ruangan saya, bebas. Jadi tidak dihalangi. Itu bukan ruang kantor, ruang orang mau berangkat haji. Silakan masuk. Insyaallah. Ustaz Basuki suruh bebas ya masuk. Kan bukan kantor kita Pak. Kita tidak lama Bu, paling 2 tahun dipindahkan orang. Jabatan itu 58 tahun pensiun, habis itu jadi orang biasa. Kalau hari ini saya berteman dengan Ibu karena jabatan, pangkat dan kedudukan, pensiun kita tak ada tahun lagi saya dan Bapak Ibu semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Ustaz. Mohon maaf atas segala perhilapan. Kalau ada hal-hal tak berkenan mohon dimaafkan Bu. Nanti bantuan Ibu itu sejauh lagi nanti. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.